So ini adalah suasana bagi College Vocational IKAS. Kamu boleh nampak sini sangat crowded. Banyaklah kereta-kereta di sini berparking sebab ibu bapak menemani anak-anak mereka untuk mendaftarkan. So dan kasih lama lah, kita tengok macam mana keadaan di dalam dewan, oke? Assalamualaikum. Salam sejahtera Dan salam Malaysia Madani. So hari ini kamu bersama saya lagi, Raidil dan Amira Narisha. Dan hari ini kamu boleh nampak di sini, Amira. Kita boleh nampakkan di sini banner dia besar. Tapi banner apa nih, Amira? Kemasukan pelajar baru bagi sesi 2026. Ya, untuk hari ini sempurna hari Selasa yang sangat cerah pagi hari ini. Sekolah kita yaitu College Vocational IKAS telah mengambil pendaftaran bagi pelajar baru tahun 2026. So hari ini guys, macam biasa saya yang akan membawakan interview lagi. Tapi hari ini saya tidak bersama dengan Caesar, tapi saya bersama Amira Narisha. Dan bukan itu saja, kita juga ada kawan baru nih. Jadi tapi mana dia, Amira? Nggak tahu. Kita panggil dia lah. Kawan baru sini. So ini guys kawan baru kita. So boleh perkenalkan diri? Saya Jelsera. So guys, nama kawan baru kita adalah Jelsera. Dan hari ini kita punya activity ataupun agenda kita adalah kita akan membuat temu bual bersama ibu bapak, pelajar, guru-guru. So jangan kasih lama lah, kita mau tengok suasana dia macam mana, oke? Let's go. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita jumpa sudah satu orang ibu bapa. So kita akan interview lah. Sebelum tu, Uncle bolehkah perkenalkan diri dulu? Ya, saya Nicholson Jimmy, ibu bapa kepada pelajar yang register pada hari inilah. Ya. Kalau ini kita start dengan soalan sudah. Satu soalan, apa reaksi Uncle apabila anak sudah layak masuk KV, sedangkan banyak pelajar-pelajar yang lain memohon untuk masuk KV tapi tidak dapat. Jadi anak Uncle ni adalah salah satu layak masuk untuk KV, masuk dalam KV. Ya, itulah satu memang rasa terkejut juga, and then dalam masa yang sama memang gembira sebab dalam ramai-ramai peserta yang register untuk sekolah vokal ni, vocational ni, dan antara ribuan student yang memohon, antaranya anak saya yang terpilih. Jadi itu yang buat kita terasa gembira sangat dan bangga pun ada juga. Ya, dan hopefully kita pun mengharapkan anak-anak pun buat yang terbaik lah di masa depan. Oke, nama saya Nina binti Abdul Main. Ya, asal dari Likas. Ya, dekat sini saja. Oke, kita beralih kepada soalan. Apa perasaan anti apabila anak anti layak masuk KV, sedangkan ramai lagi pelajar-pelajar lain yang memohon untuk KV tapi tidak layak? Bersyukurlah, yang penting dapat, biarpun bukan program yang dia inginkan, sebab sebelum ni dia mohon lain tapi yang ditawarkan lain, tapi syukur alhamdulillah lah, sebab bukan semua pelajar boleh masuk sini kan. Anti bilang kan kos yang anak anti ambil tu lain yang dapat, tapi yang dia mau lain. Ya. Apa perasaan dia apabila dapat kos yang lain tapi yang dia mau tu tidak dapat? Sebelum dia terima tu tawaran, saya tanya dia lah dia mau ke tidak. Dia cakap dia maulah, yang penting ada minat tu di situ. Jangan kita ambil tu program sebab kita mau masuk begitu saja. Jadi sebelum kita tanya dia, kita bincang dulu lah bagus-bagus sama dia, tapi dia okey lah, happy jugalah. Dia okey juga. Ya, okey. Okey, soalan seterusnya, apa harapan anti apabila anak anti sudah masuk KV? Harapan dia belajar bagus-bagus lah, sebab di luar sana kan orang bilang peluang kerja ya tu terlampau sengit bah. Banyak lagi kita punya bekas-bekas pelajar yang keluar dari SP, SPM ataupun UMS apa semua masih lagi menganggur. Jadi harap dia di sini lebih berjaya lah.
Oke, sebelum saya tanya Adi soalan, saya mau tanya nama Adi, dari sekolah mana, dan apa kos yang Adi ambil? Nama saya Nurul Kain Alisha binti Muhammad Azrin. Saya ambil ke elektronik. Saya dari sekolah SMK Pekan Teripuk. Oke, kenapa dalam banyak-banyak kos, kenapa Adi ambil itu kos? Sebab saya tengok elektronik kan banyak, dia punya ke depan dia macam banyak yang pakai, banyak kerjaan dia, banyak untuk masa depan dia macam terjamin begitu. Untuk macam banyak lagi hal yang kita dapat apa dari kos, macam kan dunia kan sekarang makin banyak pakai teknologi kan, jadi makin banyak lah juga dia punya peluang dari situ. Oke, soalan yang seterusnya, kenapa Adi masuk KV sedangkan Adi boleh ambil SPM? Sebab KV ini banyak peluang yang untuk lebih lagi, untuk banyak juga yang dapat macam budak-budak KV banyak juga apa macam masa depan dorang terjamin dengan dorang punya kos begitu. Sebab banyak juga pekerjaan yang sekarang ambil dari budak kemahiran. Oke, kalau soalan yang terakhir nih, apa harapan Adi selepas dapat masuk KV? Harapan saya dapat banggakan orang tua. Amin. Lepas itu semoga dapat kerja juga yang terjamin. Ya gitu lah. Masih satu luangan masa depan nih. Sebelum saya tanya Adi soalan, boleh saya tanya nama Adi, dari sekolah mana, sama kos apa yang Adi ambil? Oke, nama saya Dennis Daniel dari sekolah SMK Tubabon. Kos yang saya ambil Kimpalan. Oke, dalam banyak-banyak kos di sini, kenapa Adi ambil itu kos? Sebab minat dari awal lah, dari sebelum masuk sini. Sebab ada juga yang adik-beradik lain masuk sini juga, kos Kimpalan. Oke. Soalan yang seterusnya, kenapa Adi masuk KV sedangkan Adi boleh terus belajar ambil SPM? Sebab sini ada KW skill kan, ada sijil untuk kemahiran tahap berapa 3 mungkin. Soalan yang terakhir, apa harapan Adi selepas masuk di KV? Mungkin saya akan apply kerja lah di welding di Opso, mungkin ikut saya punya uncle lah untuk sama-sama kerja. Oke, makasih Adi telah luangkan masa dengan kami untuk interview. Makasih. So, sekarang kita bersama dengan guru yang bertugas di bagian counter untuk mendaftar para pelajar di kos mereka masing-masing. Jadi, selamat pagi Cego. Selamat pagi. Cego boleh perkenalkan nama dan Cego dari kos apa Cego? Saya Cego Irene daripada kursus Kesetiausahaan Pentadbiran. Oke, jadi Cego sebagai guru yang bertugas di counter pendaftaran pelajar, saya mau tanya Cego, apa yang Cego rasa ataupun apa perasaan Cego terhadap pendaftaran tahun ini? Oke, pada pendapat saya tahun ini pendaftaran agak berjalan lancar dan seawal pagi pun memang sudah kita dihadiri oleh ibu bapak dan pada pelajar yang mendaftarlah. Jadi sememangnya suasana itu sangat memberangsangkan lah. Oke, lepas itu Cego tengok kan tahun ini kan tahun yang baru. Jadi Cego rasa suasana dia macam mana tahun ini untuk tahun ini? Apakah lebih meriah atau macam mana Cego? Berbanding dari tahun lepas. Iya. Ya, sememangnya untuk tahun baru ini memang kita punya vibe nih lebih baik lah. Ya, lebih meriah ya, dan kita expect kita punya pendaftaran ini pun lebih meriah berbanding yang tahun lepas. Ya, jadi ini kita boleh nampaklah dengan penglibatan ibu bapak dengan pelajar baru ini awal datang, awal mendaftar dan perjalanan sangat lancar. Ya. Oke, untuk soalan terakhir lah kan Cego, saya mau tanya, jikalau Cego diberi tanggung jawab lagi untuk bertugas pada tahun hadapan untuk mengurus lagi pendaftaran pelajar baru, apa harapan Cego? Oke, jika tahun depan Cikgu diberi mandat untuk mendaftarkan pelajar lagi, besar harapan saya semoga pendaftaran kita ini akan jadi lebih baik lagi dengan kehadiran lebih awal pelajar. Jadi semoga para pelajar baru nanti awal datang mendaftar dan perjalanan kita punya pendaftaran itu lagi smooth. Oke Cego, untuk kelas kata-kata untuk pelajar tahun baru Cego.
Oke, untuk pelajar-pelajar ambilan 2026, selamat datang ke College Vocational Likas. Semoga Anda mendapat sesuatu yang baru daripada sekolah yang baru daripada College Vocational Likas, dan semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Cikgu. So, itu adalah sedikit interview yang singkat bagi guru yang bertugas. So, kita boleh nampak di sini lah. Semoga kita berharap semoga pelajar-pelajar yang mendaftar ke College Vocational Likas ini dapat mempelajari hal yang baru. Oke? So, kita pergi tempat lain lah. Let's go.